Annyeong 여러분, selamat datang di YEMP Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas alur cerita yang berjudul Sunny. Film ini bergenre drama komedi yang berasal dari Korea Selatan. Mengangkat tema persahabatan, film ini sukses besar pada masa penayangannya di tahun 2011. Berlatar pada era 80-an dan sudah di-remake oleh 3 negara lainnya, yaitu Jepang, Vietnam, dan Indonesia. Film ini dibintangi oleh Sim Eun Kyung dan Yoo Ho Jung yang berperan sebagai Im Nami, Kang Sora dan Jin Hee Kyung yang berperan sebagai Ha Chun Hwa, Kim Min Young dan Go So Hee berperan sebagai Kim Jang Mi, Park Jin Jo dan Hong Jin Hee berperan sebagai Hwan Sin Hee, Nam Bora dan Lee Yeon Kyung berperan sebagai So Gum Ok, Kim Bo Mi dan Kim Sun Kyung berperan sebagai Ryu Bok Hee, Min Hyo Rin dan Yoon Jong berperan sebagai Jung Soo Ji. Film ini disutradarai oleh Kang Hyun Chol dan memiliki 2 alur cerita yang berbeda, yakni saat remaja dan saat dewasa. Menceritakan kisah tentang geng yang bernama Sunny, yang terbentuk saat masih sekolah. Di masa sekarang, seseorang yang bernama Im Nami berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Tanpa disengaja, ia bertemu dengan sahabat lamanya, yaitu Ha Chun Hwa yang tengah dirawat di rumah sakit. Rupanya, Chun Hwa sakit kanker. Di tengah rasa kesepian dan sisa hidupnya yang tak lama lagi, Chun Hwa merindukan sahabat-sahabatnya di geng Sunny. Chun Hwa lalu meminta kepada Nami agar mau mempertemukan kembali dirinya dengan para sahabatnya ini sebelum tutup usia. Mampukah Nami mempertemukan mereka kembali sebelum Chun Hwa tutup usia? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, silahkan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini bisa menyediakan alur cerita yang lebih menarik lagi. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film yang diawali dengan adegan yang menampilkan seorang wanita parubaya bernama Im Nami yang mengurus rumah tangganya seperti biasa. Namun, tampak sangat kesepian karena suami dan anaknya sibuk pada urusannya masing-masing. Ia pun kemudian datang untuk menjenguk dan membawakan tas bermerek untuk ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ketika hendak pulang, ia melihat seorang pasien yang sedang kesakitan. Ketika melihat nama pasien tersebut, membuatnya teringat pada sahabatnya terdahulu. Keesokannya, Nami datang mengunjungi ibunya kembali. Ketika hendak akan pulang, ia berjalan melewati kamar pasien yang namanya mirip dengan salah satu sahabatnya. Karena penasaran, akhirnya ia masuk. Tak lama, pasien tersebut menyapanya dengan sebuah nyanyian. Setelah melihatnya, Nami tampak bahagia karena pasien tersebut adalah Ha Chun Hwa yang merupakan sahabatnya sewaktu sekolah. Ia pun kemudian menceritakan kondisi yang dialaminya. Chun Hwa membuat permintaan kepada Nami agar bisa mempertemukannya dengan semua anggota geng Sunny sebelum ia meninggal. 너 보니까 보고 싶다. 얘기해. 써니 죽기 전에 꼭 한번 보고 싶어. Keesokan harinya, Nami mengunjungi sekolahnya sewaktu masih sekolah dan mengingat kembali masa lalunya. Ia merupakan murid pindahan dari daerah. Nami kemudian memperkenalkan diri 임남이라고 합니다. 잘 부탁드립니다. dan mendapat tempat duduk di samping Jangmi. 그리고 여고에서 왜 자꾸 담배꽁초가 나오니? Setelah kelas selesai, ia dihampiri oleh 2 orang teman sekelasnya dan membuli Nami. 앞에 있는 애랑 자리 좀 바꿔라. Tak lama kemudian, datang seorang gadis menolongnya. Gadis itu adalah Ha Chun Hwa. Ia dikenal karena keterampilan bertarung yang sangat luar biasa. Saat di kantin, ia dihampiri oleh Chun Hwa dan Jangmi. Mereka berjalan sambil memperkenalkan anggota lainnya. Jangmi, seorang gadis yang sangat terobsesi
ingin menjalani operasi plastik untuk mendapatkan kelopak mata ganda. Jin-hee sangat baik dalam melontarkan kata-kata kotor. Gem-ok seorang kutu buku dengan kekuatan yang besar. Bok-hee memiliki impian menjadi Miss Korea di masa depan. Dan Suji, seorang gadis yang selalu sombong dan berkarakter dingin. Nami pun mulai beradaptasi di sekolah barunya. Ia bahkan dipuji oleh guru dan teman-temannya di kelas karena kepintarannya di sekolah. Di masa sekarang, Nami berkunjung dan menemui wali kelasnya dahulu sewaktu sekolah. Di tengah perbincangan, wali kelasnya bercerita bahwa beberapa saat yang lalu, Jangmi juga sempat berkunjung ke sekolah menemuinya. Dan akhirnya, ia memberikan nomor telepon Jangmi kepada Nami. Tanpa menunggu waktu lama, Nami pun segera menghubungi Jangmi dan mempertemukannya dengan Chunhwa di rumah sakit. Tak hentinya mereka berbincang sambil bercanda gurau, saling menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Kemudian, mereka membuat rencana untuk menemukan teman-temannya yang lain dengan cara meminta bantuan kepada detektif swasta. Hal itu dilakukan semata untuk mewujudkan keinginan terakhir Chunhwa. Kembali ke masa lalu. Sepulang sekolah, Jin-hee dan teman-teman gengnya berdiskusi. Berencana untuk menemui geng lawan. Ia mengajak Nami untuk bergabung di pertemuan tersebut. 어이, 그 뒤에 아이는 뭐냐? Nami yang gemetar karena kelaparan dimanfaatkan oleh Chunhwa untuk menakuti geng lawan dengan mengatakan bahwa ia sedang kerasukan. 귀신이 들렸단 얘기지. Di tengah perdebatan sengit, tiba-tiba Nami berakting kerasukan sambil melontarkan kata-kata kasar yang membuat geng lawan heran dan ketakutan melihatnya hingga melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah Jangmi untuk merayakan kemenangan mereka, sekaligus menyambut anggota ketujuh geng Sunny. Tak disangka, di momen itu juga, Nami bertemu dengan pria tampan bernama Junho. Junho merupakan teman dari kakak Jangmi, yang membuat pipinya kemerahan karena tersipu malu melihatnya. 안녕하십니까. 못 보던 애네? 우리 새 멤버. 이쁘게 생겼네. 조덕배가 노래하는 꿈에. Beralih ke masa sekarang, Nami menerima telepon bahwa kini keberadaan Jin-hee telah ditemukan. Ia dan Jangmi pun segera pergi menemuinya. Setelah berbincang-bincang, mereka melihat Jin-hee telah banyak berubah. 뭘 고쳐? 비염 때문에 코만 살짝 했는데. Keesokannya, Nami dan Jin-hee pergi bersama ke rumah Gem-ok. Mereka mendapati kondisi Gem-ok yang menyedihkan. Ia diremehkan oleh mertuanya karena tidak memiliki pekerjaan. Gem-ok akhirnya tidak bisa pergi menemui Chunhwa dan hanya menitipkan uang untuknya. 가줄래? 대신 슈나 좀 갖다 줘. 부탁할게. Di malam harinya, Nami mendapati wajah putrinya yang lebam. Karena penasaran, akhirnya ia mengikuti putrinya secara diam-diam dan tidak menemukan hal yang mengganjal. Keesokannya, Jin-hee untuk pertama kalinya mengunjungi Chunhwa di rumah sakit. Mereka pun berbincang dan saling melepas rindu satu sama lain. Di scene selanjutnya, Nami sedang dalam perjalanan untuk menjemput putrinya. Namun di tengah perjalanan, ia mendapati putrinya sedang dibuli di dalam sebuah gang oleh siswi lain. Dengan penuh emosi, ia pun menghampiri putrinya.
Di sebuah taman di tengah kota, Jangmi, Jinhee, Nami, dan Chunhwa berkumpul untuk balas dendam pada siswi yang membuli putri Nami. Hal tersebut dilakukan untuk membuat siswi tersebut jera. Kita kembali ke masa lalu. Nami yang menyukai Junho diam-diam mengikutinya hingga ke kafe khusus orang dewasa. Di saat perhatiannya teralihkan, Junho menghilang dari pandangannya. Nami pun mencarinya. Namun, Junho yang mengetahuinya pergi menghampiri Nami dan memasangkan headphone di telinganya. Nami yang tersipu malu kemudian keluar untuk menenangkan diri. Tak disangka, ia dihampiri dan dibuli oleh geng musuh yang juga berada di kafe tersebut. Tak lama kemudian, Junho pun datang menyelamatkan Nami dan mengantarnya pulang ke rumah. 난 준호라고 한다. 한준호. 생각해보니까 내 이름 얘기를. 또 당뇨 왔니? 우리 집 저짝. 들어가. Keesokan harinya, seluruh anggota geng Sunny berkumpul untuk balas dendam terhadap geng musuh atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Nami. Mereka pun bertengkar di tengah-tengah aksi demo masyarakat yang melawan militer pemerintah. Di scene selanjutnya, tampak seluruh anggota geng Sunny sedang berlatih sebuah tarian untuk acara festival di sekolah. Karena gerakan Nami yang payah membuat Suji marah. Nami pun kemudian ke rumah Suji untuk membujuknya agar tidak keluar dari geng Sunny. Setelah berbincang berdua, akhirnya Nami mengetahui penyebab Suji tidak menyukainya. Hal ini disebabkan karena Nami dan ibu tiri Suji berasal dari daerah yang sama. Setelah beberapa saat berbincang, mereka akhirnya mulai akrab satu sama lain. Kembali ke masa sekarang. Nami dan Jangmi akhirnya menemukan keberadaan Bokhi. Ia yang dulunya bercita-cita menjadi Miss Korea, kini keadaannya tampak sangat menyedihkan. Ia bekerja di bar menjadi wanita penghibur. Nami pun membujuknya untuk mencari pekerjaan lain dan hidup bersama kembali dengan anaknya yang berada di LSM. Setelah menemui Bokhi, Nami pun kembali ke rumah sakit untuk mengecek keadaan Chunhwa. Saat hendak pulang, Chunhwa pun terbangun. Ia memanggil Nami dan memberikannya sebuah amplop berisi kaset yang berjudul Sunny. Saat memutar kaset tersebut, ternyata isinya adalah rekaman sebuah pesan untuk diri mereka sendiri di masa depan. 아무리 생각해도 너 진짜 멋있네. 그래가지고 난 최고의 미녀가 돼 있을 거야. 전국에는 욕을 모아서 욕사전은 낼 거야. 안녕 금요기야 설금호가 있잖아. 오키야 너는 지금쯤 미스 코리아가 되어 있겠지? 야 너무너무 사랑해. 안녕 미래 남이야. 나는 고등학생 남이야. Setelah melihat video tersebut, Nami pun bersedih karena kenyataannya impian mereka tidak sesuai dengan apa yang diimpikan dahulu sewaktu masih sekolah. Kita kembali ke adegan masa lalu. Tampak Nami sedang dihampiri oleh gadis yang membulinya ketika pertama kali masuk sekolah.
Gadis itu tampak cemburu melihat keakraban Nami dan teman-temannya yang lain. Nami pun memintanya untuk bertemu di belakang sekolah. Tapi bukannya pergi sendiri, ia malah membawa beberapa orang untuk membantunya. Melihat kejadian tersebut, Suji pun bergegas membantu Nami dan berhasil mengalahkan mereka semua. 잡지 모델 하자마자 은퇴하고 싶냐? Beberapa hari kemudian, seluruh anggota geng Sunny pergi berlibur bersama dengan rombongan geng Junho. Di dalam bis, terlihat Nami sedang melukis Junho secara diam-diam. Di malam harinya, ia berencana untuk memberikan hasil lukisannya kepada Junho. Akan tetapi, langkahnya terhenti ketika melihat Suji menghampiri Junho. Festival sekolah pun dimulai. Tak lama lagi, geng Sunny pun akan tampil. Di belakang panggung, Nami bersikap canggung terhadap Suji. Ia pun kemudian ke kantin, dan di sana ia dihampiri oleh gadis yang sering menggulnya di sekolah dan mengganggunya. Kabar itu pun langsung sampai di geng Sunny. Mereka pun segera bergegas menuju ke kantin untuk mengecek keadaan Nami. Tak lama kemudian, Suji pun menghampiri gadis tersebut. Ketika berbalik, gadis itu langsung menggores wajah Suji dengan menggunakan pecahan botol yang dipegangnya, hingga di pipi Suji mengeluarkan banyak darah. Kejadian tersebut membuat seluruh teman-temannya menangis. Setelah kejadian itu, mereka pun dikeluarkan dari sekolah. Mengetahui bahwa anaknya dikeluarkan dari sekolah, ayah Nami pun marah besar. Nami pun kemudian berjalan menuju ke rumah Suji. Sesampainya di sana, ia melihat teman-temannya yang lain duduk di depan rumah Suji. Mereka berkumpul karena mengetahui Suji berusaha untuk bunuh diri. 괜찮아. 우리 써니가 해체할 수 있겠어? 다시 뭉쳐야지. 안 그래? Di sana, mereka pun membuat sebuah janji bahwa suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali dan membawa Suji menarikan tarian yang tidak bisa mereka tampilkan di acara festival sekolah tadi. Kembali ke masa sekarang. Di perjalanan pulang dari menjemput suaminya di bandara, Nami mendapat kabar dari Jangmi bahwa Chunhwa telah meninggal. Di tempat persemayamannya, satu persatu anggota geng Sunny datang, terkecuali Suji yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Namun, mereka masih menunggu kedatangan Suji hingga pukul 12 malam untuk bersama-sama memberikan penghormatan terakhir mereka untuk Chunhwa. Waktu sudah menunjukkan pukul 12. Saat mereka sedang bersiap untuk memberikan penghormatan terakhir, tiba-tiba datang seorang pria. Ternyata, pria tersebut adalah pengacara dari Ha Chunhwa. Ia datang untuk membacakan surat wasiat Chunhwa secara terbuka di depan anggota geng Sunny. Isi surat wasiat tersebut mengatakan bahwa Im Nami akan menjadi ketua geng Sunny berikutnya, dan Jin Hee yang menjadi wakil ketuanya. Tak lupa, ia juga mendaftarkan seluruh teman-temannya asuransi kepada Jangmi, memberikan pekerjaan untuk Gemok, dan ia juga memberikan apartemen untuk Bokhi, serta membiayai anaknya hingga kuliah nanti. Hal itu pun membuat mereka menangis terharu dibuatnya. 김장미 씨, 보험 설계사시네요. 예. 서금옥 씨? 네. 국문학 전공하셨나요? 네, 했죠. 유복희 씨, 네. 따님이랑 같이 사실 아파트 남기셨습니다. 고맙습니다. Adapun pesan terakhir di wasiat Chunhwa, ia ingin melihat teman-temannya menarikan tarian yang tidak bisa mereka tampilkan sebelumnya di acara festival sekolah. Setelah semuanya sudah bersiap, mereka pun menari.
Nah, itulah tadi keseluruhan alur dari film Sunny. Film ini memperlihatkan bahwa rasa solidaritas para member Sunny merupakan bukti kalau persahabatan mereka tak pernah lekang oleh waktu. Meskipun terpisah lama, namun kenangan indah tentang persahabatan di kala muda membuat persahabatan mereka tetap kokoh hingga tutup usia. Sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Thanks for watching guys and see you in the next video. Bye!